Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qallat hirati adrikni sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Ya Fattah ya Alim ya Zal Jalali wal Ikram alayya Allah bi nazrah minal ainir rahimah tudawi kullama bina min amradin saqimah amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Majlis Auradil Hadi Masjid An-Nahar Ar-Risalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang tiada tara yang selalu Allah berikan kepada kita, terkadang tanpa kita sadari kita senantiasa mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka patut bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdu, segala puji, lillah, hanya bagi Allah. Siapakah Allah?
Rabbil alamin, yang mengatur alam semesta. Itulah Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Ar-Rahman lebih dominan di dunia karena muslim atau tidak muslim semuanya Allah bagi. Allah kasih. Tapi Rahim khusus untuk akhirat bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi harus diingat, Maliki Yaumiddin, yang paling berkuasa nanti pada hari kiamat. Maka ternyata ada hari akhir, yaitu hari kiamat. Sehingga kita semuanya harus sadar bahwa kita akan datang menemui hari akhirat. Namun sebelum datang hari akhirat harus melewati pintu barzakh, melalui kematian. Oleh karena itu kita harus sadar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benahi ibadah terlebih dahulu. Iyyaka na'budu. Na'budu menghambakan diri. Artinya kita ini adalah hamba. Hamba itu kepada majikannya tidak pernah punya apa-apa, tidak pernah merasa punya apa-apa, tidak bisa berinisiatif apa-apa, dan tidak mampu melakukan apa-apa tanpa izin dan restu dari majikannya. Maka seorang budak tidak akan melakukan sesuatu tanpa izin dan petunjuk daripada tuannya. Apapun yang ia lakukan semuanya milik daripada tuannya. Andai tuannya mau menjual kepada orang lain pun dia tidak bisa protes. Andai kata lagi tidur dibangunkan suruh untuk mengerjakan suatu hal, dia tidak bisa protes. Itulah seorang hamba. Andai meskipun kehidupan dunia hamba dengan sama manusia tidak bisa melakukan apa-apa, apalagi dibandingkan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas seorang hamba itu mengabdi. Iyyaka na'budu, mengabdi. Dalam tata bahasa Arab, kata-kata iyyaka didahulukan, iyyaka, domir iyyaka didahulukan dalam ilmu balaghah, yufidul hasr, menunjukkan bahwa itu khusus, punya keistimewaan. Bukan na'buduka, tapi iyyaka na'budu. Artinya apa? Fokusnya hanya kepada Allah. La nusyriku bihi syai'a. La nusyriku bihi syai'an. Kita tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Iyyaka, fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benahi ibadah, mengabdi. Namanya mengabdi itu melaksanakan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Makanya ketika sholat diawali dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pemurnian akidah, gitu kan? Kita memahami eksistensi diri kita di hadapan Allah. Inna sholati, sholat yang kita lakukan bukan untuk Allah, gitu kan ya? Gitu kan ya? Tapi dalam rangka apa? Melaksanakan tugas kita sebagai hamba. Sholat kita bukan akan menambah jayanya Allah, atau kalau kita tidak sah Allah yang rugi, tidak. Tapi sengaja itu dibuat oleh Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu tata cara Allah berikan. Iyyaka na'budu, karena kita ini lemah, baru iyyaka nasta'in. Maka jangan protes dulu, kerjakan dulu apa yang diperintahkan, baru minta tolong. Adanya keringanan dalam beragama, rukhsah, tentu setelah adanya azimah, adanya beban taklif.
Maka iyyaka na'budu, benahi ibadah, baru iyyaka nasta'in. Nasta'in untuk apa? Ihdinas siratal mustaqim. Inilah makna hadis, gitu kan? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan saya beriman kepada Allah dan istiqomah kepada keimanan. Nasta'in apa? Ihdinas siratal mustaqim. Minta selalu yang namanya ihdi, berilah petunjuk, artinya apa? Tuntunlah kami, bimbinglah kami, gitu kan ya, agar selalu meniti jalan yang lurus. Jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu? Minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wassalihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang engkau murkai, gitu kan ya, yang tidak mau taat, yang tidak mau beriman, yang tidak mau menjalankan perintah Allah. Bukan pula yang sesat, beribadah tapi dengan cara yang salah. Itu di situ. Maka kita bersyukur nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita lakukan dari sholat jamaah, duduk di masjid, i'tikaf, semuanya adalah dalam rangka membenahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salawat dan salam mudah-mudahan menjadi penyambung jiwa antara kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu bukti cinta. Sholawat itu tanda cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa ada Rasulullah kita nggak ngerti masalah akidah, masalah ibadah, kita nggak paham. Bagaimana kita tahu tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, haji seperti sekarang, gitu ya? Kalau Allah tidak utus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang nanya, malam kelahiran Nabi yang lebih afdal atau malam Lailatul Qadar? Dijawab oleh ulama, tidak akan ada Lailatul Qadar kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita saat ini berada di bulan suci, bulan Zulhijjah. Tanggal berapa? 3. Hah? Tanggal berapa Zulhijjah? Minggu tanggal 10 Zulhijjah ya. Ya. Minggu 10. Sabtu 9. Jumat apaan? Kamis 7. Besok 6. Berarti hari ini 5. Dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashar. Ya, 10 malam dari bulan Zulhijjah. Zulhijjah ini bulan haram. Ya, bulan haji. Kita disunahkan ini bulan haji. Ini kan ya Zulhijjah. Disunahkan puasa bagi yang mampu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Minimal 9 Zulhijjah. Ya, bukan 9 Juli. 9 Zulhijjah. Gak usah ribut, semuanya sepakat lebaran itu 10 Zulhijjah. Benar gak kira-kira? Benar gak? Iya kan? Semuanya sepakat Idul Adha itu 10 Zulhijjah. Hukumnya 9
Zulhijjah, sepakat 9 Zulhijjah. Hanya saja ketepatan waktu tanggal itu terkadang berbeda. Itu Pak ya. Nah, memang dalam kajian fikih ada istilahnya ikhtilaful matali', perbedaan waktu terbitnya atau lahirnya bulan. Itu kan ya. Di dalam fikih itu ada dua ittijah, dua dimensi. Ada yang menganggap bahwa gitu kan ya, sama semuanya gitu ya. Ada yang berbeda. Mayoritas ulama mengatakan apa? Waktu lahirnya bulan itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Mengingat dari satu waktu ke waktu yang lain ini berbeda. Dari satu negara ke negara yang lain itu kan ada jeda waktu yang berbeda. Gitu kan. Sebagai contoh kita di sini lebih awal. Lebih dahulu. Gitu kan ya, lebih dahulu. Hanya karena kebetulan pelaksanaan hajinya di Mekah, maka di sana berdasarkan waktu Mekah. Coba kalau hajinya ada di Indonesia, pasti beda juga bakalnya. Kan begitu. Dan perbedaan itu bukan hanya Indonesia yang berbeda. Bukan hanya Indonesia yang berbeda. Kita sudah lebih dahulu gitu kan ya, berbeda 4 hingga 5 jam perbedaan di situ gitu kan ya. Jadi kita yang lebih dahulu waktunya. Selanjutnya yang menetapkan, melihat dalam fikih itu ada namanya ilmu falak. Ilmu falak itu adalah ilmu yang digunakan untuk menilik bulan. Tidak semua kita memahami itu. Ada ilmu astronomi, istilahnya begitu ya. Nah, Nabi ngajarkan yang simpel. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau kamu nampak hilal. Nabi tidak mewajibkan harus pakai hisab yang rumit atau pakai alat yang serba lebih canggih. Tidak, sumu li ru'yatihi. Itu kan ya. Waftiru li ru'yatihi. Berbukalah kalau sudah melihat hilal, perpindahan hilal. Gitu kan. Di beberapa tempat saja yang memang ada tempat-tempat memungkinkan untuk ru'yatul hilal. Kita yang tinggal di lembah agak kerepotan. Kenapa? Bisa jadi hilalnya tak nampak. Harus ada beberapa tempat. Pernah ada suatu ketika ceritanya, beberapa kelas-kelas ulama gitu kan ya, alim, ahli fikih, mereka meru'yat hilal. Suatu ketika ada salah satu di antara mereka, saya nampak hilal katanya. Saya nampak hilal. Yang lain nggak ada yang nampak. Padahal di satu tempat sama-sama. Kok bisa? Akhirnya salah satu orang yang ikut bersama itu diusapnya mukanya. Sekarang lihat lagi. Kok nggak ada katanya? Iya, ada bulu mato di sini. Melintang, itu ceritanya. Gitu kan ya. Dan pernah terjadi di Madinah sama di Syam. Ternyata Syam sudah nampak hilal, Madinah belum. Maka yang di Syam tetaplah dengan hukum Syam, yang di Madinah tetaplah dengan hukum Madinah. Gitu ya. Dan yang menetapkan itu juga insya Allah bukan orang yang tidak paham. Semuanya berdasarkan ilmu. Jadi kita mengikuti apa yang diputuskan para ulama, ya insya Allah mengikuti panduan agama. Tapi andai kata kita, oh saya ngerti
Saya lihat sendiri, saya cek sendiri, misal begitu, saya yakin dengan ini monggo. Monggo. Terjadi perbedaannya sangat mungkin dan bukan hanya sekali ini saja. Tahun 2005 pernah terjadi juga. Saya ingat saja 2005 pernah terjadi juga. Indonesia belakangan dibanding jauh. Ibarat kata itu macam inilah. Kita ini lari duluan. Gitu kan ya? Ini belakangan, perputaran. Ini putar gini. Gitu kan ya? Nah, kita muter. Pas kita lah lewat, orang baru bagi-bagi sembako. Berarti kan kita lah lewat, harus muter dulu baru ketemu. Karena waktu gitu lah kira-kira. Apa nama itu? Simple ilustrasinya. Kalau kita mau mikir lagi, yang dikatakan malam tahajud itu kapan? Malam yang mana? Kita malam di Amerika situ masih siang. Berarti kan waktu sesuai dengan tempat yang ada itu. Gitu kan ya? Kalau kita mau bilangkan sama berarti perbedaan waktu nggak bisa disamakan. 4 jam itu kan berbeda. Gitu kan ya? Saat ini kita jam 8:30. Gitu kan ya? Di kawasan Timur Tengah masih 4:30. 4:30. Di Mesir 3:30, beda 4 jam. Ya kayak tadi muter. Kita udah lewat, ini baru ketemu. Makanya kalau kita teliti, dalam 24 jam permukaan bumi ini tidak pernah sepi dari azan. Di muka bumi ini tidak akan pernah sepi dari orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud. Benar? Saat ini kita sholat isya. Di kawasan Timur Tengah, sholat asar. Begitu. Mana lagi? Ada yang masih zuhur, ada yang masih subuh. Iya. Kita lagi sibuk tengah hari sholat zuhur, ada yang sholat tahajud. Jadi andai kata Allah bukakan hijabnya, itu kita akan selalu mendengarkan azan 24 jam. Di sini kita memahami, oh ternyata perbedaan waktu itu juga mempengaruhi dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu ya. Nah, jadi itu terkait di awal-awal bulan Zulhijjah ini harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Terutama puasa Yauma Arafah. Hadisnya berbunyi apa? Puasalah hari Arafah, gitu kan ya? Karena puasa Arafah itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka jangan dilewatkan. Memang hukumnya sunnah, tapi kalau dilewatkan ya eman, sayang, rugi. Memang sunnah. Tapi ini kita perlukan. Ini namanya pemutihan. Ya, 1 hari itu memutihkan catatan. Tapi perlu diingat, yang diputihkan itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, tetap harus ada taubat. Nah, kalau hari Arafah kita gunakan untuk berpuasa dan memohon ampunan serta bertaubat, besar Allah ampuni, apalagi kecil. Pengampunan 1 tahun yang akan datang, Allah jaga kita. 1 tahun yang akan datang, Allah jaga. Di situ. Gitu kan ya? Allah jaga, Allah kandangin, tapi jangan melompat kandang. Kalau melompat kandang ya sama baik.
Itu. Nah ini sini puasa hari Arafah. Syukur kalau bisa 2 hari. Ya, dua hari. Yaumu Tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah. Ya, tanggal 8 Zulhijjah. Saat 8 Zulhijjah hari apa? Sabtu. Hari Jumat ya. Jumat. 9 Zulhijjah Sabtu. Kamis saya puasa Ustaz 3 hari. Bagus. Bagus. Kamis puasa, Jumat Tarwiyah, ya. Sabtu Arafah. Ustaz wong sana lalabaran. Kabar lebaran tanggalan kami masih tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa macam itu? Perbedaan waktu. Ya, perbedaan waktu. Kita lah duluan, ia baru datang. Beda kalau kita belakang dia. Ngiring. Ya, ngiring. Perbedaan pendapat gitu aja. Ya, gitu ya. Ya, kita pelajari lebih lanjut, tapi sejauh ini dari beberapa referensi fikih, perbedaan waktu itu tentunya mempengaruhi. Dalam hadisnya fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata 30 yauman. Ya, tepat pula kemarin itu kondisi di kita Indonesia ini mendung gitu kan ya, sehingga hilal itu tidak nampak gitu kan ya. Baik, selanjutnya apa yang mesti kita buat dalam cukupkan perdebatan masalah waktu gitu kan ya. Kita berdebat menghabiskan energi, pendapat sudah muncul kan gitu ya. Tinggal mano asehati yakin yang A ikut yang A, asehati yakin yang B melok yang B gitu kan ya. Ini pacak khotib 2 tempat gitu kan ya. Pacak khotib 2 gitu ya. Nah, jadi balik tinggal mano kita mengisi amali apa selain tadi kan puasa, yaumu Arafah, syukur tambah tarwiyah gitu kan ya. Tinggal kamu nak melok pendapat yang hari Sabtu atau hari Minggu, paskan tanggalnya gitu kan ya. Tapi jangan ndak saling awil macam itu kan ya. Yang kedua, apalagi ada hal ibadah kurban. Kurban ini bukan sekali seumur hidup, nunggu lah mati baru dikorban ke. Ya, kurban itu memang sunnah muakkadah. Man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan rezeki tapi enggan untuk berkorban,
maka tidak usah marahi masjid kami, kata Nabi. Artinya apa? Ini walaupun hukumnya itu sunnah muakkadah, tapi penekanannya kuat. Jadi sejatinya kita ini punya kewajiban untuk berkorban. Apa? Kambing atau sapi. Tinggal kemampuan kita, sanggup kambing, mampu sapi. Kalau tidak mampu galo-galo, ya nyari kupon korban. Ini korban. Ya, kambing. Sebenarnya seperti itu. Andai memang dirijunkan, ya pasti insya Allah bisa kita korban minimal 1 porsi. Itu kan ya, 1 kambing setahun. Kalau dulu tuh orang di zaman Nabinya korban nyembelih sendiri. Ada sahabat korban nyembelih sendiri, sembelih gitu kan ya. Dimasak dibagikan, sembelih masak dibagikan sekeluarga gitu ya. Amalia sunnah. Boleh nggak jadi masalah sembelih sendiri. Cuman tidak semuanya kita punya kemampuan nyembelih kambing, apalagi nyembelih sapi dewean. Sampai selesai hari tasrik tidak terbalik-balik sapinya. Dan kita punya tradisi di masjid dikumpulkan ya, barang-barang dibagi, dihitung semuanya dapat. Nah, ini satu halnya kurban. Ingat kalau cerita nenek kita dulu apa? Kurban itu kendaraan. Gitu kan? Itu kan apa namanya? Satu ilustrasi. Kadang anak kecil itu pemberian pemahaman itu dengan macam-macam. Jembatan Siratul Mustaqim tucung, rambut belah 7. Mikir gitu kecil itu kan yuk, mana nak melanya rambut nih sampai ternyata apa? Itu ujian terberat, tidak mudah melewati itu gitu kan. Kurban kendaraan. Makanya kalau zakat fitrah uang bari tidak galak pakai duit, beras tulah, dan nak nganter dewe ini zakat fitrah aku bayar ke kamu, yo aku terima gitu dulu. Ngapa nak bekas nih aneh kaki di akhirat cung, aman begas kak lah jadi makanan kita, aman sen sampai nak jual begas. Ada apa namanya itu? Ada. Apa katanya? Kenapa harus beras nek? Kalau begas nih cung, tubuh nengok nian, pilih nian yang bagus, ditampi dulu gitu kan ya, ditimbang dulu, tidak pakai timbangan, pakai canteng. Masih ya ingat ya, masih pakai canteng. Nah cantengnya itu diangkat ke pulau, gak ngembung gitu kan ya, tidak dimeresnya itu lah. Habis itu dibawa diantar. Ngapo? Kalau pakai begas nih cung gitu kan ya, kita tahu nian barangnya bersih kenian, kita mawa itu ada usahanya ngantar kenian. Aman sen kawan ngenjuk bae macam tu nya. Itu pendekatan apa orang bari memberikan pemahaman ke anak cucunya. Cuman zaman kini lah zamannya lain, ngambil sisip dikit bayar zakat fitrah pakai barcode, scan barcode. Jangan tulah barcode hilang pas di pintu surga, mana barcode aku udah baca nyeken. Itu. Nah ini balik ke yang namanya kurban. Ini. Nah bagi yang mau kurban, ada kurban hukumnya wajib, ada kurban sunnah. Kurban itu hukum dasarnya sunnah.
menjadi wajib kalau dinazarkan. Kalau dinazarkan. Kalau dinazarkan jangan dicicip. Jangan motong kuku. Masuk 10 hari pertama jangan motong kuku gitu. Gitu. Jangan motong rambut. Macam itu. Aku ingat waktu kecil dulu itu namanya teko kambing kurban itu sebelum Idul Adha dimandike. Disambun, disampu, dilap, dikeringke, dinyuk merek sebesar idak namanya anang. Digayut ke di leher itu dibelikan parfum. Dipolesin itu dulu. Itu ngapa macam itu? Mungkin romu. Kayak kecil dulu. Wah, itu dulu dipilih perhatian sampai sedemikian. Mana daging kurban aku? Bawa dewe antar, dewe serah kena ini kurban kami. Itu dulu. Jadi apa namanya itu antusiasme menyambut, membawa, mengantarkan itu beda. Kalau sekarang tinggal telepon baik kan pedagang kambing, pesan kambing harga sekian ada tipe A, tipe B, tipe C. Ya sudah, aku beli sekian, transfer sekian duitnya, kurbannya antar ke masjid sana baik ya. Serahkan sama panitia atas nama A, B, C, D dan selesai macam itu baik. Kalau dulu bawa, karena kami kecil ngalaminya. Nah, pokoknya setengah sebulan sebelum kurban itu kambing lado. Ningonyo, makannya. Itu bahkan sampai ada yang apa? Beli kain putih kaci, nah, yang baju putih itu dibalutkan di itu kan saking ingin membedakan ini kambing kurban dengan bukan. Nah, ini dipilih jangan yang cacat. Jangan yang penyakitan. Jangan yang kurus nian yang kita daging. Gitu kan ya? Jangan pula yang lagi hamil atau menyusui. Maka kurban itu utamanya yang lanang. Utamanya yang lanang. Gitu kan ya? Karena kalau yang betina itu kan produktif. Yang kemudian juga secara daging kalau yang jantan itu lebih, gitu kan ya? Dipilih yang terbaik. Perlu antisipasi masalah sekarang kurban hewan yang kena PMK, penyakit mulut dan kuku ya. Itu MUI sudah ada petunjuknya terkait masalah PMK. Di antaranya kalau memang PMK-nya itu tidak terlalu berat, kemungkinan sebelum kurban sembuh, gitu kan ya, maka tidak jadi nanti boleh dicari lagi itu ya, fatwa MUI terkait PMK, gitu ya. Ini bukan cuma uang, toko hewan yang tidak kurban pun divaksin untuk menghindari penyakit. Kadang kita nepuk kening pula gini, nak masuk kurban muncul PMK. Masya Allah, gitu kan ya, pacak nian PMK itu. Nah, ini balik. Selanjutnya, apalagi perbanyak doa. Terutama hari Arafah. Hari Arafah kita sedang puasa, oke. Sekeluarga puasa semua. Oh ternyata kantor juga libur, ya gitu kan ya, karena bertepatan dengan hari Sabtu, ya. Maka isilah hari Arafah itu dengan banyak berdoa. Di antaranya memperbanyak kalimat tahlil, la ilaha illallah, adadal layali wad duhur, itu ada doanya. Doa hari Arafah, kita doa. Doa. Itu banyak baca la ilaha illallah. Banyak membaca sholawat. Banyak membaca kul huwallahu
Ahad. Bila perlu perbanyak zikir-zikir itu yang kita banyak selama hari Arafah. Yang wukuf memang yang haji saja, tapi kan hari Arafah kita juga menangi. Maka keistimewaan hari Arafah itu bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji pun dapat. Dapat. Oleh karena itu hari Arafah harus diistimewakan. Ya, diistimewakan. Memang betul. Dengan berpuasa saja kita dapat pahala. Tapi kalau lebih diisi dengan beragam amalia ibadah, maka tentu akan semakin besar. Karena dalam berdoa, gitu kan, kita harus perhatikan. Kalau waktu-waktu yang istimewa, kencengkan. Hari-hari yang istimewa, kencengkan. Tempat-tempat yang istimewa, kencengkan. Kita sedang berada di Masjidil Haram, ya sudah, jangan banyak ego balik ke hotel, duduklah banyak doa. Kenapa? Di Masjidil Haram tuh dimencu mana, ini kabulkan. Gitu kan ya? Maka bila perlu bawa tulisan doa sebuku tebalnya, baca kalau di situ. Ada lagi hari Jumat, dari malam Jumat sampai terbenam matahari. Jangan dilewatkan, doa terus, kabul. Malam Lebaran, ini hari Arafah, seharian tuh ya. Dari subuh Arafah, itu kan ya. Doa full, dari malam Arafah itu doa full sampai malam Lebaran. Gitu kan ya. Siapa yang menghidupkan malam Lebaran dengan ibadah, Allah akan hidupkan selalu hatinya di saat hati manusia pada mati. Ya malam Id. Maka itulah kadang muncul tradisi takbiran malam Id sampai larut malam. Tadi ihya Lailatul Id, menghidupkan malam Id, malam Lebaran. Takbir keliling. Cuman yang perlu diperhatikan, pelanggaran syariat jangan sampai mewarnai, gitu kan ya. Bukan takbirannya yang salah, tapi apa? Muamalatnya yang keliru. Oh, di rumah saja, ada nak kita kumpul di rumah takbiran. Nah, masalah takbir Idul Adha ini sebenarnya Lebaran akbar dibanding Idul Fitri. Nah, Idul Adha sebelum menunaikan sholat Idul Adha dari terbit fajar sampai kita sholat, disunahkan untuk menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum kudai, masih puasa, gitu kan ya. Maka pelaksanaan Idul Adha itu sholatnya lebih cepat dibanding Idul Fitri. Idul Fitri agak lambat, memberi kesempatan bayar zakat fitrah. Idul Adha dipercepat, mangko cepat nyembelih hewan kurban, cepat dimasak, cepat dicicip kurban tadi. Nah, waktu takbiran lebih panjang. Sebenarnya dari subuh hari Arafah itu sudah boleh takbiran. Subuh hari Arafah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah boleh takbiran. Ya, minimal dari malam Idul Adha takbiran. Nah, di Idul Adha ini ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal itu takbir yang bebas. Di mana tempat kita disunahkan takbir. Maka dari berangkat dari rumah ke masjid, gitu kan ya. Dari rumah ke masjid untuk berangkat sama anak sambil takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus itu dari rumah. Di dalam rumah pun juga sambil duduk takbiran terus. Tahun ini kita sholat Idul Adha-nya insya Allah di dalam, karena wali-wali santri juga
diundang gitu kan, sholatnya di dalam, santri-santri juga ada semua gitu ya. Insyaallah tahun ini kita sholatnya di dalam ya. Nah, dan gitu ya. Takbir ini waktunya sampai kapan? Akhir yaum tasyrik. Jadi 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Akhir yaum tasyrik itu habisnya kapan? Asar. Asar. Jadi setiap habis sholat fardu kita takbiran. Kita takbiran hari Id. Zuhurnya kita sholat. Ya. Kan dari mana? Dari maghrib itu. Habis maghrib malam Id itu kita udah takbiran. Habis isya takbiran, habis subuhnya takbiran dulu. Habis besoknya sampai asar tanggal 13 Zulhijjah kita takbiran. Nah, ini bedanya Idul Adha. Kalau Idul Fitri selesai sholat Idul Fitri habis. Habis. Ketika kita mau nyembelih kurban itu sambil takbiran, Allahu Akbar, Allah. Yang nyembelih yang takbiran. Jadi digemahkan takbiran di mana-mana tempat selama Idul Adha ini tadi. Nah, ini beberapa hal untuk kita perhatikan di dalam pelaksanaan sholat Idul Adha. Itu kan dalam penyembelihan kurban, perhatikan betul. Yang nyembelihnya harus yang paham aturan penyembelihan. Satu yang pacak nyembelih, yang bisa nyembelih, bukan yang nak nyubo. Itu kan ya. Nyembelih sapi bukan cak nyembelih ayam. Yang kedua, pisaunya harus memang pisau khusus nyembelih. Itu kan ada kan pisau khusus untuk nyembelih, tajam sehingga sekali rep gitu kan ya. Karena tidak boleh nyembelih itu gerek. Nggak boleh. Gitu kan ya. Terus lembaran sapi itu kan agak dilipat itu kan. Jadi bisa ditarik begini gitu kan ya. Kalau tajam itu langsung dia seras. Nah, teorinya ya, manaku lo bola nyembelih sapi. Pernah dipinta Ustadz khutbah ngimam, khutbah sekali nyembelih, aman ngimam khutbah payu, bang kamu suruh nyembelih, dah gitu. Gitu kan. Nah, jadi alatnya pisau. Gitu kan ya. Disebut yang atas nama siapa? Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal hadhil udhiyah min siapa bin siapa. Bismillah, Allahu Akbar. Nyembelih. Ini ada yang ada sampai kurang. Gara. Tadi punya siapa? Nggak ada tahu. Bismillah bae katanya. Bukan jadi kurban. Cuman sembelih biasa. Lihatkan. Nah, jadi makanya tidak ada basing gitu kan ya. Nah, wah, terlalu semangat nyembelih kurbannya sebelum sholat Id. Uang belum turun dari masjid dia lah nyembelih. Nah, tidak jadi kurban. Kenapa namanya? Karena Nabi sudah menjelaskan waktu nyembelih, waktu menyembelih, taati gitu kan ya. Setelah sholat Idul Adha. Sholat yang mana? Ya sholat kampung kamu lah. Jadi kalau kita langsung semayang, kita nyembelih. Ada yang belum balik semayangnya, urusan kurban sano. Gitu, itu namanya ikhtilaful waktu gitu kan ya. Perbedaan gitu kan ya. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sholat Id hukumnya sunnah, puasa hukumnya sunnah, kurban hukumnya sunnah. Tapi di balik kesunahannya tersimpan fadilah yang sangat istimewa, sangat besar, dan ini hanya terjadi sekali setahun. Ada yang bertanya, antara kurban dengan akikah mana yang
dahulukan kurban karena waktu kurban itu terikat khusus, sementara akikah bisa kapan saja, gitu kan ya. Satu sapi langsung 2 niat, ngolah kawan go, dah, gitu kan ya. Bing kurban akikah, gitu kan ya. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan betul 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Jaga sholat jamaah kita, jaga baca Quran kita, jaga wirid kita, jaga sholat duha, jaga sholat tahajudnya, gitu kan ya. Kencangkan wiridnya, zikirnya. Jangan lupa puasa hari Arafah, upayakan untuk bisa berkurban. Kambing itu kalau kambing beri-beri setahun, kalau kambing kacang 2 tahun. Ada istilahnya dalam fikih itu, ada do'nun, ada ma'zun. Itu kan ma'zun, itu ya. Nah, ma'z yang umurnya 2 tahun, itu kan ya. Kalau do'an yang 1 tahun, gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu. Belum terlambat. Ustaz, kami sekeluarga urunan ngumpul duit dapat sekor kambing. Alhamdulillah. Giliran tahun ini atas nama bapak, tahun depan atas nama ibu, tahun berikutnya atas nama anak pertama, anak kedua, giliran. Nah, nak sikok sapi nian sekaligus belum kowo ya dak. Ada bisa satu, penting tiap tahun kita ada kurban, gitu ya. Mudah-mudahan kalau kurbannya diserahkan kepada panitia, misalnya di musola, di masjid atau di RT, gitu kan ya, kita nyerahkan, ya sudah, percayakan, gitu kan ya. Sebab kita nak nyembelihnya dewek dah, baca ngolah daging kurbannya bukan mudah lah, nyembelih, beleknya, bersihkannya, motongnya, netaknya, nyesetnya, belum lagi bertemu balung, netak betis, gitu kan ya. Netak betis bukan mudah, gitu kan ya. Nah, untuk duit kurban gunakan untuk kurban, ya. Duit kurban gunakan untuk kurban, ya. Mudah-mudahan ada berkahnya. Ini saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan sebaik mungkin. Bisa puasa Arafah, gitu ya. Bisa menunaikan kurban, bisa berbagi lewat kurban juga, gitu ya. Dan juga bisa beramal sosial lainnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah lindungi, bimbing kita semuanya, jaga diri kita, keluarga dan anak-anak kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.